yaitu seperti apa? Seperti ini. Pulang, kita ditembak, dar. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang bertanggung jawab, teman-teman. Hal tersebut akan tembak. Dor. Papan bergizi gratis diri yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, bahwasanya kita sudah melihat tidak ada SOP yang mendukung tentang gizi-gizi dan juga tentang komponen-komponen komposisi yang tepat. Yang ada di daerah PIK 2 sana itu mengalami banyak banget permasalahan, sampai sekarang itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Bayangkan sekitar puluhan kilometer yang ada di laut itu menjadikan hak guna bangunan. Apakah itu wajar? Dan bagaimana dengan mata pencaharian bagi nelayan-nelayan yang ada di Indonesia sendiri? Wahil Borobudur. Kopi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang lawan! Hidup perempuan yang lawan! Selamat siang, Bapak-Bapak kepolisian yang selalu saja menjaga setiap gerakan kita. Kita tahu bahwasannya aspirasi kita tidak akan pernah didengar. Namun, setiap gerakan yang kita perbuat tidak ada penjelasan karena ini saja. Hanya hal-hal normatif saja yang diberikan oleh mereka. Hal tersebut yang memungkinkan kita akan terus bertambah. 28 Januari 2025, tepatnya 100 hari kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Namun masih banyak hal-hal yang masih janggal yang menjadikan kita harus mengkritisi mereka berdua. Karena sampai sekarang masih banyak permasalahan dari presiden sebelumnya yang belum diselesaikan. Padahal Pak Prabowo sudah sangat menjelaskan bahwasannya dia berjanji akan menuntaskan setiap permasalahan yang ada dalam waktu 3 bulan. Hal tersebut merupakan simpang siur antara statement Pak Prabowo dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Kita sebagai mahasiswa harus waspada tentang apapun yang mereka lakukan, mulai dari MBG. Mungkin MBG adalah salah satu program yang sangat-sangat digaungkan oleh beliau. Namun sampai sekarang masih banyak hal-hal yang tidak terstruktur yang menjadikan adanya keragaman. Hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak wajar, yang sangat tidak manusiawi, karena itu adalah program beliau. Program beliau yang menjadikan adanya keragaman yang tragedi. Apakah itu pantas? Masih banyak perekonomian yang tidak disentuh, yang mereka awalnya mengatakan bahwasanya kita akan memajukan perekonomian UMKM. Mereka hanya memperbudak UMKM saja, namun mereka memperkaya teman-temannya, mereka memperkaya vendor-vendornya yang mendukung beliau ketika beliau akan naik. Hal tersebut merupakan tidak mencontohkan beliau menjadi presiden Republik Indonesia. Dari sekian banyak hal-hal positif, namun kita harus tetap mengkritisi setiap kesalahan beliau, karena setiap permasalahan yang ada menjadi tanggung jawab beliau, yang kita di sini selalu mengkritisi. Kita mengkritisi hal tersebut tidak serta-merta dilakukan, tidak serta-merta karena emosional dari mahasiswa saja. Namun kita sudah mengkaji selama seminggu dari Bensi Kerakyatan wilayah BSDB sudah membuat kajian penuh, dan kita harap para petinggi, para presiden kita melihat langsung kajian-kajiannya dan langsung diberikan kepada para bawahannya, karena yang memiliki mandat adalah Pak Presiden. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan ketika kita melakukan aksi, teman-teman. Ini kita melakukan bendera kuning yang menunjukkan bahwasannya mati nurani para pemerintah akan setiap gerakan-gerakan yang telah kita perbuat, teman-teman. Hal tersebut tidak mencerminkan bahwasannya pemerintah adalah pro terhadap rakyat, betul tidak? Masih ada tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparatur negara. Dari polisi tembak polisi tembak masyarakat, polisi tembak TNI. Hal tersebut tidak mencerminkan, lagi-lagi tidak mencerminkan bahwasannya aparatur negara memiliki kewajiban yang dibantunya. Mereka melakukan kewajiban yang sebaliknya.
Hal tersebut sangat tumpang tindih dan harus terjadi evaluasi kepada para aparatur negara. Namun sampai sekarang tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Apakah teman-teman agak menyangka ketika kita pulang, kita ditembak, dar, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang bertanggung jawab, teman-teman. Hal tersebut akan tembak. Dor. Hanya seperti itu, teman-teman. Hal tersebut tidak mencerminkan, lagi-lagi tidak mencerminkan aparatur sebagai aparatur negara yang baik, teman-teman. Deforestasi masih menjadi hal yang ditanya-tanyakan oleh kita. Hal tersebut masih berputar dalam siklus yang sama, teman-teman. Hal tersebut menjadi kewajiban yang seakan-akan mereka itu adalah kewajiban baik, teman-teman. Penebangan hutan secara liar, kasus HAM di mana-mana. Hal tersebut lagi-lagi mencerminkan tidak becusnya ataupun tidak maksimalnya 100 hari kinerja Pak Prabowo, teman-teman. Mungkin yang ada dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Oke, teman-teman. Mungkin ada lagi? Mau? Apa? Untuk teman-teman kita lanjutkan kembali, sayang banget ini di waktu yang mendung hari ini. Oke? Keberangkat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sendiri datang pada hari ini untuk aksi simbolik yang dilakukan oleh BNJB untuk mengevaluasi 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran. Pada hari ini maaf sekali kepada rekan-rekan sekalian dan seluruh sekalian kalau bahwasanya saya tuh kurang sehat lah di sini. Tapi saya akan memberikan kinerja saya yang lebih maksimal untuk BNJB kali ini. Hidup mahasiswa! Jadi pada kali ini saya akan memberikan 3 hal kenapa kita harus aksi pada hari ini, dan saya akan mempermudah bahwasanya apa yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama, yang paling besar sekali, yang paling harus kita soroti sendiri, dan paling mega proyek yang dibangun oleh Prabowo itu sendiri adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sendiri yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, bahwasanya kita sudah melihat tidak ada SOP yang mendukung tentang gizi-gizi dan juga tentang komponen-komponen komposisi yang tepat. Kita sebagai rakyat Indonesia patut untuk mendapatkan transparansi tentang makan bergizi gratis sendiri. Tentu kita melihat di sini makan bergizi gratis tersebut adalah program yang sangat bagus. Cuman apakah program tersebut adalah program yang terburu-buru? Kita bisa lihat sendiri banyak kejadian kasus-kasus yang ada di beberapa daerah yang kurang maksimal, dan nyatanya kita bisa melihat program ini terlalu terburu-buru. Itu baru hal pertama. Yang hal kedua adalah tentang deforestasi sendiri yang sudah dibawakan oleh kawan-kawan sendiri yang di sini. Statement Pak Prabowo pernah mengatakan bahwasanya namanya kita tidak usah takut namanya deforestasi. Pohon itu tetaplah pohon. Maksudnya gimana? Pohon yang ada di Indonesia sendiri itu memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam. Jika hutan-hutan sendiri yang akan dibabat habis untuk digantikan sebagai pohon-pohon sebagai yang ibaratnya untuk mengembangkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, bagaimana dengan endemik flora dan fauna yang ada di Indonesia sendiri? Hal itu yang tidak diperhatikan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Gibran sendiri. Dan yang ketiga, mungkin belum ada yang membawakan pada kali ini, dan mungkin sudah ada yang membawakan pada kali ini juga, bahwasanya PSN
atau proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu sendiri memiliki dampak buruk. Bahwasanya kita melihat OSN itu adalah hal yang baik, tapi nyatanya yang kita rasakan yang ada di daerah PIK 2 sana itu mengalami banyak banget permasalahan sampai sekarang itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Bayangkan sekitar puluhan kilometer yang ada di laut itu menjadikan hak guna bangunan. Apakah itu wajar? Dan bagaimana dengan mata pencaharian bagi nelayan-nelayan yang ada di Indonesia sendiri? Terutama yang ada di daerah Jakarta Utara dan juga Tangerang. Mungkin kawan-kawan di sini atau mungkin orang-orang di sana sulit untuk bisa memahami apa yang kita katakan. Mari saya kasih contoh dalam 3 hal tersebut. Dalam 3 hal tersebut ada memberikan dampak yang sama, yaitu seperti apa? Seperti ini. Deforestasi, hutan gundul, bahkan bergizi gratis yang tidak diawasi akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat Indonesia sendiri. Bahwasanya tujuannya pasti, tapi kok malah bisa membunuh masyarakat. Dan yang ketiga, proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Pak Prabowo sendiri itu belum bisa memberikan dampak yang maksimal, bahkan memberikan dampak yang negatif. Dan dari ketiga hal tersebut sendiri, kita bisa melihat bahwasanya nyatanya cara kerja program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo tentunya begini. Mau gimana? Kerjanya kalau kita mau bagus, ya kita juga bisa bikin program kayak begini doang. Tinggal tiduran, merem, mikir, oh iya begini, oke. Ya udah, mau gimana lagi? Tinggal suruh orang jalanin, oh iya ada masalah, kita yang evaluasiin lagi, kita yang koreksiin lagi. Mau sampai kapan rakyat-rakyat kita itu harus mengkoreksi apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Mungkin itu yang akan saya sampaikan, cukup sekian. Mungkin ada yang selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es, kopi. Jangan bangun, jangan bisa, jangan berjualan. Bersama bisa, saja kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang lawan! Hidup perempuan lawan! Selamat siang, Bapak-Bapak Kepolisian yang selalu saja menjaga setiap gerakan kita. Kita tahu bahwasannya aspirasi kita tidak akan pernah didengar. Namun, setiap gerakan yang kita perbuat tidak ada penjelasan karena ini saja. Hanya hal-hal normatif saja yang diberikan oleh mereka. Hal tersebut yang memungkinkan kita akan terus bertambah. 28 Januari 2025, tepatnya 100 hari kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Namun masih banyak hal-hal yang masih janggal yang menjadikan kita harus mengkritisi mereka berdua. Karena sampai sekarang masih banyak permasalahan dari presiden sebelumnya yang belum dituntaskan. Padahal Pak Prabowo sudah sangat menjelaskan bahwasannya dia berjanji akan menuntaskan setiap permasalahan yang ada dalam waktu 3 bulan. Hal tersebut merupakan simpang siur antara statement Pak Prabowo dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Kita sebagai mahasiswa harus waspada tentang apapun yang mereka lakukan, mulai dari MBG. Mungkin MBG adalah salah satu program yang sangat-sangat digaungkan oleh beliau. Namun sampai sekarang masih banyak hal-hal yang tidak terstruktur yang menjadikan adanya keragaman. Hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak wajar, yang sangat tidak manusiawi karena itu adalah program beliau. Program beliau yang menjadikan adanya keragaman yang tragedi. Apakah itu pantas? Masih banyak perekonomian yang tidak disentuh, yang mereka awalnya mengatakan bahwasanya kita akan memajukan perekonomian UMKM. Mereka hanya memperbudak UMKM saja, namun mereka memperkaya teman-temannya, mereka memperkaya vendor-vendornya,
yang mendukung beliau ketika beliau akan naik masa. Hal tersebut merupakan tidak mencontohkan beliau menjadi presiden Republik Indonesia. Dari sekian banyak hal-hal positif, namun kita harus tetap mengkritisi setiap kesalahan beliau. Karena setiap permasalahan yang ada menjadi tanggung jawab beliau, dan kita di sini selalu mengkritisi. Kita mengkritisi beliau. Hal tersebut tidak serta-merta dilakukan, tidak serta-merta karena emosional dari mahasiswa saja. Namun kita sudah mengkaji selama seminggu dan dimensi kerakyatan wilayah BSDB sudah membuat kajian penuh, dan kita harap para tinggi, para presiden sudah bisa melihat langsung kajian-kajiannya dan langsung diberikan kepada para bawahannya, karena yang memiliki mandat adalah Pak Presiden. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan ketika kita melakukan aksi teman-teman. Jadi kita melakukan bendera kuning yang menunjukkan bahwasannya mati nurani para pemerintah akan setiap gerakan-gerakan yang telah kita perbuat teman-teman. Hal tersebut tidak mencerminkan bahwasannya pemerintah adalah pro terhadap rakyat, betul tidak? Masih ada tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparatur negara. Dari polisi tembak polisi, polisi tembak masyarakat, polisi tembak TNI. Hal tersebut tidak mencerminkan, lagi-lagi tidak mencerminkan bahwasannya aparatur negara memiliki kewajiban yang dipatuhinya. Mereka melakukan kewajiban yang sebaliknya. Hal tersebut sangat tumpang tindih dan harus menjadi evaluasi kepada para aparatur negara. Namun sampai sekarang tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Apakah teman-teman akan menyangka ketika kita pulang, kita ditembak, dar, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang bertanggung jawab, teman-teman. Hal tersebut akan tembak. Dor. Hanya seperti itu, teman-teman. Hal tersebut tidak mencerminkan, lagi-lagi tidak mencerminkan aparatur sebagai aparatur negara yang baik, teman-teman. Deforestasi masih menjadi hal yang ditanya-tanyakan oleh kita. Hal tersebut masih berputar dalam siklus yang sama, teman-teman. Hal tersebut menjadi kewajiban yang seakan-akan mereka itu adalah kewajiban baik, teman-teman. Berlomba hutan secara liar, kasus HAM di mana-mana. Hal tersebut lagi-lagi mencerminkan tidak becusnya ataupun tidak maksimalnya 100 hari kinerja Pak Prabowo, teman-teman. Mungkin yang saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Oke, teman-teman. Mungkin ada lagi? Mau? Apa? Untuk teman-teman kita lanjutkan kembali, sayang banget ini di waktu yang mendung hari ini. Oke? Silakan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sendiri datang pada hari ini untuk aksi simbolik yang dilakukan oleh BSDB untuk mengevaluasi 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran. Pada hari ini maaf sekali kepada rekan-rekan sekalian dan seluruh sekalian kalau bahwasanya saya tuh kurang sehat lah di sini. Tapi saya akan memberikan kinerja saya yang lebih maksimal untuk BSDB kali ini. Hidup mahasiswa! Jadi pada hari ini saya akan memberikan 3 hal kenapa kita harus aksi pada hari ini, dan saya akan mempermudah bahwasannya apa yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama, yang paling besar sekali, yang paling harus kita soroti sendiri, dan paling mega proyek yang dibangun oleh Prabowo itu sendiri adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sendiri yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, bahwasanya kita sudah melihat tidak ada SOP yang mendukung tentang gizi-gizi dan juga tentang komponen-komponen komposisi yang tepat.
kita sebagai rakyat Indonesia patut untuk mendapatkan transparansi tentang makan bergizi gratis sendiri. Tentu kita melihat di sini makan bergizi gratis tersebut adalah program yang sangat bagus. Cuman, apakah program tersebut adalah program yang terburu-buru? Kita bisa lihat sendiri banyak kejadian kasus-kasus yang ada di beberapa daerah yang kurang maksimal, dan nyatanya kita bisa melihat program ini terlalu terburu-buru. Itu baru hal pertama. Yang hal kedua adalah tentang deforestasi sendiri yang sudah dibawakan oleh kawan-kawan sendiri yang di sini. Statement Pak Prabowo pernah mengatakan bahwasanya kita tidak usah takut namanya deforestasi. Pohon itu tetap pohon. Maksudnya gimana? Pohon yang ada di Indonesia sendiri itu memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam. Jika hutan-hutan sendiri yang akan dibabat habis untuk digantikan sebagai pohon-pohon sebagai yang ibaratnya untuk mengembangkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, bagaimana dengan endemik flora dan fauna yang ada di Indonesia sendiri? Hal itu yang tidak diperhatikan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Gibran sendiri. Dan yang ketiga, mungkin belum ada yang membawakan pada kali ini, dan mungkin sudah ada yang membawakan pada kali ini juga, bahwasanya PSN atau Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu sendiri memiliki dampak buruk. Bahwasanya kita melihat PSN itu adalah hal yang baik, tapi nyatanya yang kita rasakan yang ada di daerah PIK 2 sana itu mengalami banyak banget permasalahan, sampai sekarang itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Bayangkan sekitar puluhan kilometer yang ada di laut itu menjadikan hak guna bangunan. Apakah itu wajar? Dan bagaimana dengan mata pencaharian bagi nelayan-nelayan yang ada di Indonesia sendiri, terutama yang ada di daerah Jakarta Utara dan juga Tangerang? Nah, mungkin kawan-kawan di sini atau mungkin orang-orang yang ada di sana sulit untuk bisa memahami apa yang kita katakan. Mari saya kasih contoh dalam 3 hal tersebut. Dalam 3 hal tersebut ada memberikan dampak yang sama, yaitu seperti apa? Seperti ini. Deforestasi, hutan gundul, makan bergizi gratis yang tidak diawasi akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat Indonesia sendiri. Bahwasanya tujuannya pasti, tapi kok malah bisa membunuh masyarakat. Dan yang ketiga, proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Pak Prabowo sendiri itu belum bisa memberikan dampak yang maksimal, bahkan memberikan dampak yang negatif. Dan dari ketiga hal tersebut sendiri, kita bisa melihat bahwasanya nyatanya cara kerja program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo tentunya ya begini. Mau gimana kerjanya kalau kita mau bagus? Ya kita juga bisa bikin program kayak begini doang. Tinggal tiduran, merem, mikir, oh iya begini, oke. Ya udah, mau gimana lagi? Tinggal suruh orang jalanin, oh iya ada masalah, kita yang evaluasiin lagi, kita yang koreksiin lagi. Mau sampai kapan rakyat-rakyat kita itu harus mengkoreksi apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Mungkin itu yang akan saya sampaikan, cukup sekian. Mungkin ada yang selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.